Novel fiksi bela diri dokter tanpa tanding Ye Kui. Edisi yang ke-3156 hingga 3160. Cerita berlanjut. Tidak, Ye Kui berkata, sudah kubilang sebelumnya, alam kuasa Emperor tidak begitu mudah untuk ditembus. Lalu, berapa tingkat kultivasimu saat ini? Tanya alis panjang. Ye Kui menjawab, alam puncak Raja Bijak yang tak tertandingi adalah sama denganmu. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan bagian akhir kalimat ini. Setelah mendengar ini, alis panjang memutar matanya. Sama sepertiku, alis panjang berkata dengan wajah tidak senang. Bisakah kau menjadi sama sepertiku? Aku telah mencapai alam puncak Raja Suci yang tak tertandingi, tetapi bagaimana mungkin kau mengalahkanku seperti permainan? Ye Kui tersenyum tipis dan berkata, aku tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu. Berpura-pura keren. Bagaimana dengan Kaisar Semu? Alis panjang bertanya lagi. Adapun Kaisar Semu, Ye Kui berhenti sejenak dan berkata, kita akan tahu setelah kita bertarung. Alis panjang menatap Ye Kui dalam-dalam dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kamu dapat bersaing dengan Kaisar Semu tanpa bantuan senjata sihir. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Ye Kui bertanya, apakah kamu masih ingin bertanding? Benar-benar pertandingan sparring yang tidak masuk akal. Jika Anda terus berdebat, Anda hanya akan mengundang masalah. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Alis panjang berkata, berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Ye Kui memanggil alis panjang dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu melupakan sesuatu? Alis panjang berkata, tidak mungkin, kamu benar-benar membutuhkan batu roh. Apakah kamu kekurangan batu roh? Ye Kui berkata, saya mengaku kalah. Kutu kupret denganmu. Alis panjang dengan marah mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Ye Kui. Ye Kui mengambil cincin luar angkasa, kembali ke tanah, dan melemparkannya ke Niu Dali. Ini dia. Terima kasih, Guru. Niu Dali lalu berkata kepada alis panjang. Tuan, bagaimana kalau Anda bertanding-tanding lagi dengan Tuan dan membuat taruhan lagi? Keluar, alis panjang mengutuk. Niu Dali menyeringai. Pada saat ini, Ye Kui mengeluarkan slip giok komunikasi dari tas Qiankunnya, meliriknya, dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya alis panjang. Ye Kui berkata, tidak lama setelah kita mengasingkan diri, orang itu, Bodhisattva Long, berlari ke klan iblis, ingin membentuk aliansi dengan klan iblis untuk berurusan denganku bersama. Oh, alis panjang tertawa. Huzi ada di klan iblis, dan Long Bodhisattva pergi ke klan iblis seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Benarkan? Siapa bilang tidak? Ye Kui berkata. Huzi berkata dalam pesan itu bahwa untuk membentuk aliansi dengan klan iblis, orang itu, Bodhisattva Long, memberinya harta paling berharga klan iblis, mutiara penekan jiwa. Tidak hanya itu, dia juga memberi banyak keuntungan pada klan iblis. Namun, yang tidak diduga oleh Bodhisattva Long adalah Huzi memerintahkan orang-orang untuk mencari semua cincin angkasa di badannya, dan menghancurkan semua tulang Bodhisattva Long. Kemudian, dia melemparkan Bodhisattva Long ke kolam pemakaman iblis. Kolam pemakaman iblis adalah kolam darah yang menghukum orang-orang dari klan iblis. Begitu kau dilemparkan ke dalamnya, kau akan mengalami erosi tulang. Mendengar ini, alis panjang tertawa. Bodhisattva naga ini telah kehilangan istri dan pasukannya. Hal itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Alis panjang bertanya, apakah Bodhisattva naga sudah mati? Tidak, dia melarikan diri, kata Ye Kui. Melarikan diri. Mo Tianji berkata, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ye Kui berkata, menurut Huzi, ada seorang guru di samping Long Bodhisattva, dan guru itulah yang melindungi Long Bodhisattva dan lolos dari klan iblis. Huzi juga mengatakan bahwa tetua agung dari klan iblis telah melacaknya selama beberapa waktu, namun gagal untuk mengejarnya. Dia mendengar dari tetua agung klan iblis bahwa guru di samping Long Bodhisattva berasal dari sekte Yin Yang, dan merupakan seorang kaisar semu. Apa? Saat Ye Kui mengatakan ini, alis panjang, Mo Tianji, dan Niu Dali terkejut. Sekte Yin Yang memiliki seorang kaisar semu. Bagaimana ini mungkin? Alis panjang tidak dapat mempercayainya. Mo Tianji berkata, karena sekte Yin yang memiliki seorang kaisar semu, mengapa kaisar semu itu tidak muncul ketika sekte Yin yang dihancurkan? Ya, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Niu Dali menimpali. Ye Kui menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Sepertinya bukan suatu kebetulan jika Bodhisattva Long dapat melarikan diri setiap saat. Jika Master Yin yang di sampingnya hanyalah seorang kaisar semu biasa, itu tidak apa-apa. Aku khawatir Master itu adalah Kaisar Yin Yang. Kaisar Yin Yang, alis panjang berkata dengan heran. Dasar kutu kupret kecil, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kaisar Yin Yang sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia? Ye Kui menghela nafas dan berkata, ingat, sebelum aku mengasingkan diri, saudari Xiao Xiao dan aku pergi ke Akademi Jixia dan mengunjungi guru. Sang guru memberi tahu saya bahwa Kaisar Yin yang belum meninggal. Berita itu sangat mengejutkan sehingga Mo Tianji dan lainnya tidak dapat mempercayainya. Sama sekali tidak mungkin, alis panjang berkata, jika Kaisar Yin yang tidak meninggal, maka Sekte Yin yang adalah tradisi Tao yang ditinggalkannya. Ketika Sekte Yin yang dihancurkan, dia tidak punya alasan untuk tidak muncul. Kedua, hanya ada satu kaisar di setiap era. Jika Kaisar Yin yang tidak meninggal, lalu mengapa ada orang yang menjadi kaisar setelahnya? Ye Kui berkata, saya juga punya pertanyaan yang sama saat itu, dan saya bertanya langsung kepada guru. Guru berkata bahwa Kaisar Yin yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Mungkin dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya dari dunia. Singkatnya, menurut guru, Kaisar Yin yang tidak benar-benar jatuh. Sang guru juga berspekulasi bahwa ada kemungkinan besar terdapat masalah dengan kultivasi Kaisar Yin Yang. Mo Tianji mengerutkan kening dan berkata, jika memang begitu, maka itu masuk akal. Kaisar Yin yang tidak mati, tetapi ada masalah dengan kultivasinya. Oleh karena itu, dia tidak berani muncul ketika Sekte Yin yang dihancurkan. Alis panjang berkata dengan nada berat, jika Kaisar Yin yang tidak mati dan berada di sisi Bodhisattva Naga, maka kita akan berada dalam masalah besar. Dia adalah kaisar. Sejak zaman kuno, berapa banyak kaisar yang muncul di dunia? Ye Kui tampak tenang dan berkata, tidak perlu khawatir. Jika Kaisar Yin yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita, dia pasti sudah muncul sejak lama dan tidak akan bersembunyi dalam kegelapan. Ini berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita sekarang. Mereka bertiga mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Ya, Kaisar memang orang yang sombong. Fakta bahwa Kaisar Yin yang bersembunyi sekarang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Alis panjang berkata, kutu kupret kecil, retret sudah selesai, mengapa kita tidak pergi mencari Bodhisattva Naga selanjutnya? Jika Kaisar Yin yang bersama Bodhisattva Naga, maka jika kita menemukan Bodhisattva Naga, kita dapat menemukan Kaisar Yin Yang dan membunuh mereka berdua. Tidak usah terburu-buru untuk masalah ini. Biarkan Bodhisattva Naga berkeliling sebentar. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ye Kui memberi perintah. Dali, Tianji, kalian kembali ke pavilion Rongbao terlebih dahulu, dan sampaikan kepada saudari Xiao Xiao berita bahwa aku telah keluar dari pengasingan. Pada saat yang sama, kalian membantu menjaga pavilion Rongbao. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, hanya sedikit orang yang bisa melakukan apapun padamu kecuali seorang kaisar semu mengambil tindakan. Guru, bagaimana dengan Anda? Niu Dali bertanya. Ye Kui berkata, aku akan pergi ke Laut Cina Timur bersama orang tua ini. Laut Cina Timur, Mo Tianji dan yang lainnya tercengang. Ye Kui berkata, saya pernah berjanji pada seorang senior bahwa saya akan pergi ke Laut Cina Timur. Juga, mari kita pergi ke Penglai untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Ziwei dan menguji kekuatan tempurnya. Meskipun Ye Kui mengatakannya dengan ringan, setelah mendengarnya, darah alis panjang mendidih. Kutu kupret kecil itu akan membunuh Kaisar Sun. Meskipun Niu Dali dan Mo Tianji juga ingin pergi ke Laut Cina Timur bersama Ye Kui, mereka juga mengerti bahwa perjalanan Ye Kui kali ini mungkin untuk masalah yang sangat penting. Terlebih lagi, setelah apa yang terjadi dengan lonceng langit dan bumi, sangatlah penting untuk melindungi pavilion Rongbao. Saudaraku, kudengar Sekte Ziwei telah bercokol di Penglai selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Kamu harus berhati-hati, Mo Tianji mengingatkan. Ye Kui tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku sudah siap. Niu Dali menggaruk kepalanya dan bertanya. Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah berjanji kepada seorang senior yang mana itu? Ye Kui menatap ke kejauhan dan berkata perlahan. Seorang senior dari klan naga Laut Cina Timur. Klan naga Longhai, itulah klan naga yang sebenarnya.
Jantung Niu Dali berdebar kencang. Baiklah, tidak ada waktu lagi. Aku dan lelaki tua itu akan segera berangkat. Ye Kui menatap Mo Tianji dan Niu Dali, lalu mengingatkan mereka. Setelah kalian kembali ke pavilion Rongbao, berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera beritahu aku. Ya, Guru. Niu Dali mengepalkan tangannya dan menerima perintah itu. Mo Tianji juga mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak, kami akan menjaga pavilion Rongbao. Orang tua itu dan aku akan pergi. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia memanggil pedang Cheng Feng dan terbang dengan alis panjang di atas pedangnya. Tak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang di cakrawala. Mo Tianji tidak berlama-lama lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, celah ruang muncul dari udara tipis. Dia melangkah masuk dan Niu Dali mengikutinya dari dekat. Ledakan. Retakan ruang itu tertutup dan kedua sosok itu lenyap seketika. Pedang Cheng Feng bagaikan aliran cahaya yang mengarah ke timur. Pendeta Tao alis panjang duduk di atas pedang, mengeluarkan sebotol anggur, meneguknya beberapa kali, lalu menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Hebat. Lihatlah apa yang telah Anda capai. Ye Kui menatapnya dengan jijik. Dasar kutu kupret kecil, kau mau makan sedikit? Tanya guru alis panjang. Tidak tertarik. Ye Kui menolak secara langsung. Alis panjang meneguk anggurnya beberapa teguk, pipinya sedikit merah, lalu berkata. Dasar kutu kupret kecil, kenapa kau pergi ke klan naga Laut Cina Timur demi sesuatu? Ye Kui berkata, aku membawa darah naga sejati, kau tahu itu, kan? Alis panjang mengangguk. Saya tahu. Ye Kui berkata, darah naga sejati diberikan kepadaku oleh Kaisar Naga. Kaisar Naga juga mengajariku beberapa keterampilan klan naga, tetapi ia mengajukan syarat, yaitu aku harus menyelamatkan putrinya. Saya mendengar dari Kaisar Naga bahwa putrinya disegel di dasar Laut Cina Timur. Alis panjang melirik Ye Kui dan bertanya, putri Kaisar Naga adalah putri dari klan naga, kutu kupret kecil, apakah dia cantik? Ye Kui berkata, aku belum pernah melihatnya, bagaimana aku tahu seperti apa penampilannya? Saya harap dia lebih jelek. Alis panjang berkata, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeramanmu. Ye Kui memutar matanya. Itu benar. Alis panjang duduk tegak, wajahnya berubah serius, dan berkata, kutu kupret kecil, tiba-tiba aku teringat sesuatu tadi. Apa itu? Ye Kui bertanya. Pendeta Tao alis panjang berkata, kutu kupret kecil, jika Kaisar Yin yang benar-benar masih hidup, maka apakah dia akan menjadi pemilik lonceng langit dan bumi? Hah? Mata Ye Kui berkedip. Tahukah Anda, itu sangat mungkin. Pendeta Tao alis panjang berkata, pikirkanlah, Kaisar Yin yang telah hidup begitu lama dan pernah mendominasi suatu era. Dia pasti mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Sekarang, dia ada di sisi Bodhisattva Naga, dan dia pasti akan membantu Bodhisattva Naga menghadapi kita. Pikirkan tentang pemilik lonceng langit dan bumi. Orang ini bersembunyi di kegelapan dan terus-menerus mengincar kita. Apakah ini konfrontasi dengan Kaisar Yin Yang? Tatapan mata Ye Kui menyipit, lalu dia berpikir dengan saksama, lalu berkata dengan suara yang dalam. Orang tua, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi menurutku pemilik lonceng langit dan bumi bukanlah Kaisar Yin Yang. Apakah ada dasar untuk ini? Pendeta Tao alis panjang bertanya. Ye Kui berkata, apakah kamu ingat kapan terakhir kali lonceng Tiandi mengumumkan daftar naga tersembunyi? Saat itu, Bodhisattva Long berada di peringkat ketiga di bawahmu. Lonceng Tiandi mengumumkan kultivasi, fisik, dan informasi lainnya dari Bodhisattva Long. Jika Kaisar Yin Yang adalah pemilik lonceng Tiandi, lalu mengapa dia membocorkan informasi Bodhisattva Long? Alis panjang merenung sejenak dan berkata, saya pikir ada beberapa kemungkinan. Pertama, Kaisar Yin Yang tidak bersama Long Bodhisattva saat itu. Kedua, Kaisar Yin Yang sengaja mengusir Bodhisattva Long untuk membingungkan orang dan membuat kita tidak dapat menebak identitasnya. Ye Kui berkata, bahkan jika Kaisar Yin Yang ingin membingungkan orang, tidak perlu membocorkan begitu banyak informasi tentang Bodhisattva Long. Kemungkinan pertama yang Anda sebutkan memang ada. Tetapi aku masih berpikir bahwa Kaisar Yin Yang tampaknya bukan pemilik lonceng Tiandi. Sebelum mundur, lonceng Tiandi mengeluarkan daftar bukti jalan, yang menyatakan bahwa saya telah memperoleh keberuntungan dari Hades, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa saya pergi ke Hades.
Alis panjang berkata, mungkinkah Kaisar Yin yang juga pergi ke Hades, tetapi kita tidak mengetahuinya. Saya pikir ada kemungkinan seperti itu. Pikirkanlah, Bodhisattva Naga telah pergi ke klan iblis dan ingin membentuk aliansi dengan mereka, jadi tidak mengherankan jika Kaisar Yin yang pergi ke klan dunia bawah. Ye Kui berpikir keras. Memang benar bahwa analisis alis panjang beralasan dan berdasar. Alis panjang menyesap anggurnya, dan dengan bantuan alkohol, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Dia berkata, kutu kupret kecil, kita harus berhati-hati. Jika Kaisar Yin yang benar-benar mengendalikan lonceng langit dan bumi di balik layar, maka dia pasti tahu setiap gerakan kita. Mungkin dia telah memasang banyak jebakan di Laut Cina Timur, menunggu kita jatuh ke dalam jebakannya. Jika semuanya berjalan lancar di Laut Cina Timur, maka pemilik lonceng langit dan bumi mungkin bukan Kaisar Yin Yang. Kalau tidak, dengan karakter Long Bodhisattva, selama dia punya kesempatan untuk membunuh kita, dia pasti tidak akan melepaskannya. Ye Kui mengangguk sedikit. Apa yang kamu katakan masuk akal, kita harus berhati-hati dalam perjalanan ke Laut Cina Timur. Alis panjang menyesap anggurnya lagi, lalu berkata dengan ekspresi yang rumit, kutu kupret kecil, ada sesuatu yang tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Ye Kui tersenyum dan berkata, apakah ada yang tidak bisa dikatakan antara kamu dan aku? Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Alis panjang berkata, saya pikir Anda harus sangat berhati-hati terhadap orang ini, Guru. Mengapa kamu berkata begitu? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata, saya tidak bisa menjelaskannya, itu hanya perasaan. Seperti kata pepatah, pengkhianat hebat tampak setia, dan penyanjung hebat tampak dapat dipercaya. Saya mendengar dari Ning An bahwa guru banyak membaca dan berpengetahuan tentang astronomi dan geografi, dan dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia sangat baik hati dan tidak tega menginjak semut sampai mati. Saya belum pernah melihat orang seperti itu dalam 5.000 tahun sejarah Tiongkok. Bahkan Tang Seng yang kini sudah menjadi biksu, tak pernah terdengar enggan menginjak semut hingga mati. Jadi saya pikir ini mungkin ilusi untuk membingungkan dunia. Tentu saja, saya harap tebakan saya salah. Setelah berkata demikian, alis panjang berbaring di atas pedang, tertidur lelap, dan tak lama kemudian dengkurannya terdengar bagaikan guntur. Ye Kui merasa lebih berat dari sebelumnya. Ye Kui sedang dalam suasana hati yang sangat berat. Pengingat alis panjang bertepatan dengan kekhawatirannya yang sudah lama ada. Pengkhianatan yang terbesar nampaknya setia, dan kebaikan yang terbesar nampaknya palsu. Guru, mungkinkah dia orang jahat? Ye Kui tidak dapat menemukan jawabannya. Pada saat yang sama, dia juga berharap bahwa kekhawatirannya dan pengingat alis panjang tidak perlu. Jika tidak, dia akan memiliki musuh kuat lainnya. Dia tidak takut mempunyai banyak musuh, karena dia sudah mempunyai cukup banyak musuh, dan era pertikaian besar telah tiba. Ia ingin mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, sehingga ia akan memiliki lebih banyak musuh di masa depan. Namun, identitas sang guru bukanlah orang biasa. Sang guru tidak hanya menjadi panutan bagi para cendekiawan di seluruh dunia, tetapi juga guru dari Ning An dan Kong Tianxia. Jika sang guru menjadi musuhnya, dia harus mempertimbangkan perasaan Ning An dan Kong Tianxia saat berhadapan dengan sang guru. Pendeta Tao alis panjang sedang tidur siang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Ye Kui duduk bersila di samping, mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia bertanya, kutu kupret kecil, mengapa kamu tidak tidur siang? Bagaimana saya bisa tidur? Kata Ye Kui. Alis panjang bercanda, benar sekali. Kau tidak bisa tidur tanpa wanita di sampingmu. Anda tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut guguk. Ye Kui memelototi alis panjang. Pendeta Tao alis panjang terkekeh dan berkata, untuk pergi ke Laut Cina Timur, kita harus melewati Gurun Timur. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Pedang King Yun? Tentu saja, Ye Kui berkata, aku akan pergi menemui Tuan dan ayahku dalam perjalanan. Pendeta Tao alis panjang menatapnya dan berkata, saya pikir kamu hanya merindukan Peri Yunxi dan Peri Baihua. Ye Kui berkata dengan tidak senang, tidak seorang pun akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Pedang Cheng Feng menembus awan, dan ujung pedang memotong kabut tebal, meninggalkan jejak seperti kilat di langit setinggi ribuan kaki. Ye Kui berdiri di ujung pedang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, jubah putihnya berkibar tertiup angin kencang, dan di bawah kakinya bergulung-gulung gelombang awan bagai lautan. 2 jam kemudian,
Kita telah sampai di padang gurun timur. Alis panjang berkata tiba-tiba. Ye Kui mendongak dan melihat pegunungan tak berujung di ujung lautan awan. Saat ini, kami merasa ingin mengunjungi kembali tempat lama. Kenangan berkelebat di mata alis panjang, lalu dia berkata, namun, segala sesuatu dan orang telah berubah. Mereka pernah diburu oleh sekte Yin Yang dan melarikan diri kemana-mana seperti guguk liar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan mampu terbang ke angkasa sambil memanggul pedang dan melihat negeri ini. Ye Kui juga dipenuhi dengan emosi. Awalnya, dia datang ke dunia kultivasi hanya untuk mencari ayahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan tinggal di sana selama itu. Terlebih lagi, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Orang tua, apakah kamu ingat saat pertama kali kita datang ke dunia kultivasi? Suara Ye Kui dipenuhi tawa. Kamu dikejar dan dibuat kesal oleh orang-orang dari sekte Yin Yang. Omong kosong. Aku tidak kencing, itu adalah strategi mundur. Pendeta Tao alis panjang tersipu dan berkata, jika bukan karena melindungimu, aku pasti sudah menggunakan jimat untuk membunuh kutu kupret itu. Keduanya saling berpandangan dan tertawa, tetapi ada sedikit rasa masam dalam tawa mereka. Ketika mereka pertama kali datang dari dunia sekuler, mereka hanyalah dua orang kultivator lemah, yang berjalan di atas es tipis di dunia kultivasi di mana yang kuat memangsa yang lemah. Namun kini, meski ia telah menjadi salah satu orang terkuat di dunia, ia telah memperoleh banyak hal dan kehilangan banyak hal di sepanjang jalan. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, bisik Ye Kui, jika kita tidak memasuki dunia kultivasi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Alis panjang tercengang, alisnya yang putih seperti salju bergetar tertiup angin, lalu berkata, kamu mungkin masih menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, sedangkan aku mungkin berada di Gunung Longhu untuk berbuat curang, menafsirkan ramalan dan meramal nasib para peziarah. Pada titik ini, alis panjang tiba-tiba melotot, dasar kutu kupret kecil, kau tidak akan menyesal, kan? Ye Kui tidak menjawab, dia menatap ke arah pegunungan di kejauhan, dalam keadaan tak sadarkan diri, dia seperti melihat dirinya sendiri bergegas keluar dari dasar, dirinya diburu oleh sekte Yin Yang, dirinya bertarung melawan para pahlawan di Gunung Abadi untuk mendapatkan kesempatan, dan dirinya sendiri memasuki klan iblis dan klan dunia bawah untuk mendapatkan keberuntungan dari kedua klan tersebut. Setiap langkah tampaknya mulus, tetapi sebenarnya penuh bahaya. Justru karena bahaya yang selalu menyertainya, Ye Kui telah menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada penyesalan, Ye Kui akhirnya berkata, tatapan matanya kembali tegas. Hanya saja aku sedikit lelah di sepanjang jalan. Alis panjang jarang bercanda, dan berkata, tidak mungkin, siapa yang memintamu memikul tanggung jawab sebesar itu? Pepatah lama mengatakan, ketika dewa ingin memberi seseorang tugas besar, pertama-tama dia harus membuat hati dan pikirannya menderita, otot dan tulangnya lelah, dan badannya lapar. Kutu kupret kecil, alis panjang berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Saya sedikit merindukan dunia sekuler, dan ingin kembali ke Gunung Longhu untuk melihatnya. Ye Kui berkata, apakah menurutmu aku tidak mau? Masalahnya, aku tidak bisa kembali. Meskipun sekarang dia berani bersaing dengan Kaisar Semu, dia masih bingung untuk kembali ke dunia sekuler. Jadi, kutu kupret kecil, kamu harus terus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai pencerahan dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Alis panjang berkata, selama kamu mencapai pencerahan dan menjadi kaisar, kita akan memiliki harapan untuk kembali. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam. Orang tua, pernahkah kamu memikirkan pertanyaan ini, mengapa para kaisar sebelumnya tidak pergi ke dunia sekuler? Tidakkah mereka tahu keberadaan dunia sekuler? Mendengar ini, wajah alis panjang berubah. Kutu kupret kecil, maksudmu, bahkan jika kamu mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, kamu tidak dapat pergi ke dunia sekuler. Ye Kui mengangguk sedikit dan berkata, kemungkinan ini sangat tinggi. Kutu kupret, alis panjang mengutuk, jika kamu tidak bisa pergi ke dunia sekuler setelah mencapai pencerahan dan menjadi kaisar, lalu kapan kita bisa kembali? Jangan khawatir, ini hanya spekulasi saya. Masih mustahil untuk memverifikasi apa yang terjadi. Ye Kui mengubah nadanya, tapi jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk kembali ke dunia sekuler. Dia ingin kembali ke dunia sekuler lebih mendesak daripada alis panjang, karena dia masih memiliki saudara dan orang kepercayaan yang dia sayangi di dunia sekuler.
Setelah sekian lama pergi, Ye Kui tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa mengkhawatirkan mereka. Namun, karena aturan langit dan bumi, dia tidak dapat kembali kapanpun dia mau. Pendeta Tao alis panjang tiba-tiba berkata lagi, "Dasar kutu kupret kecil, apakah menurutmu Sui Seng akan datang ke dunia kultivasi untuk menemuiku suatu hari nanti?" Ye Kui berkata, "Itu benar-benar mungkin. Bakat Sui Seng tidak lemah. Mungkin suatu hari dia akan datang ke dunia kultivasi." Pendeta Tao alis panjang mendengus dingin. Sebelum meninggalkan dunia sekuler, aku berulang kali menyuruhnya untuk menjaga Gunung Longhu. Jika dia berani datang ke dunia kultivasi tanpa izin, aku akan menghajarnya sampai mati. Ayolah, jika Sui Seng benar-benar datang ke dunia kultivasi, apakah kamu bersedia mengalahkannya?" Ye Kui berkata, "Mungkin, kamu akan memberinya semua harta yang telah kamu jarah. Aku tidak akan melakukannya." Pendeta Tao alis panjang berkata, "Saya telah mengumpulkan harta karun ini dengan susah payah, dan saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Kamu hanya keras kepala." Ye Kui mendongak, dan melihat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan bagaikan pedang tajam, menusuk langit secara terbalik. Di antaranya, ada sebilah pedang yang sangat mencolok, menjulang tinggi ke angkasa. Ye Kui menjadi gembira. Sekte Pedang King Yun telah tiba. Sekte Pedang King Yun telah tiba. Ketika pendeta Tao alis panjang mendengar kata-kata Ye Kui, dia segera merapikan jubah taonya dengan tergesa-gesa dan bahkan membelai dua alis putihnya yang ikonik. Ye Kui menyimpan pedang Cheng Feng, dan keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan turun dari langit, mendarat dengan mantap di alun-alun batu biru di depan aula utama Sekte Pedang King Yun. "Siapa itu?" 8 murid Sekte Pedang King Yun langsung menghunus pedang mereka. "Itu aku," Ye Kui berkata dengan ringan. "Ye, Tuan Muda Ye." Murid yang memimpin mengenali Ye Kui dan buru-buru menyimpan pedangnya dan memberi hormat, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Tuan Muda Ye, tunggu sebentar, saya akan segera melapor." Sebelum dia selesai berbicara, pintu aula terbuka dengan tiba-tiba. Ziyang Tianzun keluar pertama mengenakan jubah ungu, diikuti oleh dua sosok anggun, Peri Bai Hua dan Yun Si. Peri Bunga mengenakan gaun putih, sedingin es, sementara Yun Si mengenakan gaun panjang hijau tua, tampak sangat mulia. Saat keduanya melihat Ye Kui, cahaya menyilaukan bersinar di mata mereka pada saat yang sama. "Chang Sheng, suami!" Keduanya berteriak kaget, lalu melemparkan diri ke pelukan Ye Kui, satu di kiri dan satu di kanan. Wangi lembut rambut Peri Bunga dan wangi khas Yun Si berpadu jadi satu, membuat Ye Kui merasa seperti sedang bermimpi. Alis panjang berdiri di samping, bergumam dengan rasa iri di wajahnya. "Mengapa Guru Tao tidak memiliki berkah ini? Siapa yang menyuruhmu menjadi pendeta Tao?" Ziyang Tianzun bercanda, "Meskipun kamu bukan pendeta Tao, kamu tidak memiliki berkah seperti Chang Sheng. Lagi pula, kamu tidak secantik dia." Alis panjang tersenyum dan bergegas melangkah maju untuk memberi hormat pada Ziyang Tianzun. "Salam, senior." Ye Kui menepuk pelan punggung kedua wanita itu, lalu melangkah pergi dan memberi hormat pada Ziyang Tianzun dengan hikmat. "Salam, Tuan." Tidak perlu bersikap sopan. Tatapan mata Ziyang Tianzun bagaikan kilat, menyapu Ye Kui, dan tiba-tiba tersenyum. "Bagus, bagus. Dalam waktu yang singkat, Chang Sheng, kamu telah membuat kemajuan yang luar biasa. Sepertinya tidak akan lama lagi kamu akan melampaui orang tua sepertiku." "Guru, Anda terlalu baik." Ye Kui berkata dengan rendah hati. "Jika bukan karena kultivasi guru, saya tidak akan berada di tempat saya saat ini." Yun Si memegang lengan Ye Kui, matanya penuh dengan kebanggaan, dan berkata, "Kamu sekarang terkenal di dunia kultivasi, dan kamu juga telah memperoleh keberuntungan dunia bawah." "Ahem." Peri Bai Hua tiba-tiba terbahtuk pelan, dan Yun Si segera mengerti dan mengalihkan topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu sedang menyendiri? Kapan kamu keluar?" Sebelum Ye Kui sempat mengatakan apapun, Dewa Alis Panjang berkata dari samping. "Kami baru saja keluar dari pengasingan, dan kutu kupret kecil itu tidak sabar untuk mencarimu." Mendengar ini, Yun Si dan Peri Bai Hua merasa bahagia seolah-olah mereka telah makan madu. "Guru, apakah ayahku sudah keluar dari pengasingannya?" Ye Kui bertanya. Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Wu Shuang dan Yun San masih dalam pengasingan."
Jejak kehilangan terpancar di mata Ye Kui, lalu dia mengeluarkan sebuah kotak kayu antik dari tas Qiankun miliknya, menyerahkannya kepada Ziyang Tianzun, dan berkata, "Guru, inilah yang guru minta agar saya sampaikan kepada Anda." "Oh." Ziyang Tianzun sedikit terkejut dan bertanya, "Kapan kamu pergi menemui guru?" Ye Kui berkata, "Sebelum mengasingkan diri, aku pergi ke Akademi Jixia." "Apakah guru baik-baik saja?" Ziyang Tianzun bertanya. Ye Kui menjawab, "Dia baik-baik saja." "Itu bagus." Ziyang Tianzun mengambil kotak kayu, membukanya, dan melihat 4 buah spiritual merah tergeletak di dalamnya. Buah roh merah. Ziyang Tianzun mengenalinya sekilas dan berkata, "Guru sangat murah hati. Dia memberi saya 4 sekaligus." Ye Kui tersenyum dan berkata, "Guru, Anda sangat peduli terhadap murid-murid Anda. Anda tidak hanya membiarkan saya minum air mancur awet muda dan memakan buah roh merah, Anda juga membuat pengecualian dan membiarkan saya pergi ke lantai 18 perpustakaan." "Apa?" Ziyang Tianzun terkejut dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di lantai 18 perpustakaan itu kecuali sang guru sendiri. Tampaknya sang guru jauh lebih menghargai Anda daripada orang biasa." "Ya, saya pun merasa guru begitu baik kepada saya, begitu baik hingga saya pun merasa sedikit tersanjung," kata Ye Kui. "Saya rasa sang guru telah melihat potensimu dan ingin menjalin hubungan baik denganmu." Ziyang Tianzun berkata di sini, sambil melihat buah roh merah di dalam kotak kayu dan berkata, "Dengan alamku saat ini, mengambil buah roh merah tidak ada gunanya." Setelah itu, dia mengeluarkan buah roh merah, melemparkannya ke alis panjang, dan berkata, "Aku akan memberikan 1 padamu." "Terima kasih, senior." Alis panjang memegang buah roh merah, wajah tuanya tersenyum seperti bunga krisan, lalu menoleh ke Ye Kui dan berkata, "Lihat, senior masih baik padaku, tidak seperti seseorang yang melupakan persahabatannya demi kecantikan." Kemudian, Ziyang Tianzun menutup kotak kayu itu, menyerahkannya kepada Yun Si, dan berkata, "Kamu dan Peri Bai Hua masing-masing mengambil 1, dan untuk yang 1 lagi, serahkan saja pada Yun San. Karena mungkin tidak akan digunakan saat Wu Shuang keluar dari pengasingannya. Buah roh merah terbuat dari saripati energi spiritual langit dan bumi, dan hanya berbuah sekali setiap 30.000 tahun. Setiap buah roh merah mengandung energi spiritual yang sangat besar, yang dapat membantu orang menembus hambatan kultivasi, dan bahkan meningkatkan kebugaran fisik mereka. Kamu harus menyerap sepenuhnya efek dari buah spiritual, jangan menyia-nyiakannya." "Ya." Yun Si dan Peri Bai Hua merespons. Melihat pemandangan ini, Ye Kui tiba-tiba teringat sesuatu. Sang guru mengetahui tingkat kultivasi Ziyang Tianzun, dan dia juga mengetahui bahwa buah roh merah tidak berguna bagi Ziyang Tianzun. Lalu mengapa dia masih memberikan buah roh merah pada Ziyang Tianzun? Selain itu, 4 diberikan sekaligus. Apakah ini benar-benar hanya untuk persahabatan? Atau, sang guru tahu bahwa Ziyang Tianzun tidak akan mengambil buah roh merah, dan dia juga menduga bahwa Ziyang Tianzun akan memberikan buah roh merah itu kepada orang lain. Jika demikian halnya, lalu kepada siapakah sang guru ingin memberikan buah roh merah? Dia diam-diam melirik orang-orang di tempat kejadian perkara, dan akhirnya, matanya tertuju pada peri bunga selama beberapa detik. "Saya harap saya hanya terlalu curiga." Ye Kui menarik pikirannya. Pada saat ini, Ziyang Tianzun bertanya, "Chang Sheng, apakah kamu berencana pergi ke Laut Cina Timur?" Setelah keluar dari dunia bawah terakhir kali, Ye Kui berkata bahwa dia akan pergi ke Laut Cina Timur. Ziyang Tianzun mengetahui tentang ini. "Ya." Ye Kui berkata, "Saya berencana untuk tinggal di Sekte Pedang Qingyun selama 1 malam dan pergi ke Laut Cina Timur besok." Begitu mendesak, Yun Si enggan. Ye Kui berkata, "Saya pernah berjanji kepada seorang senior bahwa saya akan mengunjungi klan naga Laut Cina Timur. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, bisakah kau mengajak kami? Aku dan adikku Bai Hua juga ingin ikut." Yun Si berkata, "Terutama karena mereka ingin bersama Ye Kui." "Yun Si, Chang Sheng akan melakukan bisnis yang serius, jangan membuat masalah." Ziyang Tianzun berkata, "Lagi pula, kalian berdua sekarang bertanggung jawab atas Sekte Pedang Qingyun, dan kalian tidak bisa pergi begitu saja." Jejak kesedihan terpancar di mata Yun Si. Ye Kui buru-buru berkata, "Aku akan kembali secepatnya setelah menyelesaikan masalah ini,
dan aku akan tinggal di Sekte Pedang King Yun selama beberapa hari lagi. Yunsi tersenyum dan berkata, itulah yang kamu katakan, kamu harus tinggal sebentar. Ya, Ye Kui mengangguk. Ziyang Tianzun memerintahkan, Yunsi, Bai Hua, pergilah persiapkan jamuan makan. Ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk berkumpul, jadi jangan berhenti sebelum kita mabuk. Oke, Yunsi membawa peri Bai Hua pergi, dan sebelum pergi, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Ye Kui. Begitu mereka pergi, wajah Ziyang Tianzun berubah serius dan dia berkata, Chang Seng, apakah kamu akan pergi ke klan naga Laut Timur? Ya, Ye Kui mengangguk, lalu menceritakan secara singkat bagaimana dia memperoleh darah naga sejati. Setelah mendengar ini, Ziyang Tianzun tersenyum dan berkata, kamu masih bisa menemukan kesempatan seperti itu. Kamu layak menjadi orang yang sangat beruntung. Namun, Ziyang Tianzun mengubah topik pembicaraan, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, Laut Cina Timur tidak sesederhana yang kamu kira. Oh, Ye Kui mengangkat alisnya. Alis panjang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Senior, apakah Laut Cina Timur sangat berbahaya? Tempat itu sangat berbahaya. Di sanalah Anda hampir tidak mungkin bisa bertahan hidup. Ziyang Tianzun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat ke kejauhan, dan berkata perlahan. Sekte Pedang King Yun berbatasan dengan Laut Cina Timur. Para leluhur dari semua generasi telah mencoba menjelajahi wilayah laut misterius itu. Banyak orang telah pergi ke sana, tetapi hanya sedikit yang kembali hidup-hidup. Ziyang Tianzun berbalik, dengan kenangan di matanya, dan berkata, yang paling membuatku terkesan adalah saat-saat bersama paman guruku. Saat itu, saya hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memulai, beberapa tahun lebih muda dari Mo Tianji. Saat itu, paman guruku membawa 12 anggota elit Sekte Pedang King Yun ke Laut Cina Timur. Setengah tahun kemudian, suara Ziyang Tianzun menjadi rendah. Hanya paman guruku yang kembali. Ye Kui dan alis panjang saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun paman saya telah kembali, dia berlumuran darah dan sedang sekarat. Ziyang Tianzun melanjutkan, kejadian ini membuat seluruh sekte khawatir saat itu. Guru dan para tetua bekerja sama untuk mengobatinya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa paman saya. Sebelum paman saya meninggal, dia sadar kembali dan memperingatkan tuannya sesekali. Dia berkata, Laut Cina Timur berbahaya, jangan menginjakan kaki di sana, jika tidak, Anda akan mengalami malapetaka hidup dan mati. Seraya Ziyang Tianzun berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah peta kuno yang menguning muncul di telapak tangannya. Peta ini ditemukan oleh Master di tubuh Paman Master kemudian. Peta ini mencatat area yang telah dijelajahi oleh Paman Master dan rekan-rekannya. Ziyang Tianzun menyerahkan peta itu kepada Ye Kui. Ye Kui mengambil peta itu dan melihatnya berlumuran darah, yang telah berubah menjadi coklat tua karena usianya. Ada beberapa tempat yang ditandai di peta, tetapi tidak ada tanda-tanda Penglai dan klan naga. Dapat dilihat bahwa Paman Ziyang Tianzun tidak mencapai Penglai dan klan naga pada saat itu. Tidak lama setelah paman saya meninggal, guru pergi sendirian. Suara Ziyang Tianzun menjadi lebih dalam. Beberapa hari kemudian, guru kembali dan telah mengasingkan diri selama hampir 100 tahun sejak saat itu. Meskipun guru tidak pernah mengatakannya secara eksplisit, saya tahu bahwa dia pasti pergi ke Laut Cina Timur, dan 100 tahun pengasingan itu sebenarnya untuk penyembuhan. Sebelum guru mengasingkan diri, perintah terakhir yang diberikannya adalah tidak mengizinkan murid-murid Sekte Pedang King Yun menginjakan kaki di Laut Cina Timur lagi. Alis panjang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior, di alam manakah guru dan pamanmu saat itu? Ziyang Tianzun berkata perlahan. Pada saat itu, guruku berada di alam kuasi kaisar, dan pamanku adalah raja suci yang tak tertandingi. Desis. Alis panjang menghirup udara dingin dan wajahnya berubah drastis. Ye Kui juga terkejut. Bahkan sang kaisar semu pun hampir binasa. Kengerian macam apa yang tersembunyi di Laut Cina Timur? Ziyang Tianzun menatap Ye Kui. Chang Sheng, sekarang kamu mengerti mengapa aku khawatir, kan? Guru, jangan khawatir. Ye Kui berkata dengan tatapan tegas. Karena aku telah berjanji kepada Kaisar Naga, aku tidak akan mengingkari janjiku. Selain itu, jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Jika aku mundur karena takut, bagaimana aku bisa membuktikan jalanku untuk menjadi seorang kaisar?
Ziyang Tianzun menatap Ye Kui cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa. Bagus, kamu memang pantas menjadi orang yang aku pilih. Aku tahu kau tidak akan mundur. Alasan saya menyebutkan ini adalah untuk membuat Anda siap secara mental. Selain itu, Ziyang Tianzun berhenti sejenak dan berkata, meskipun klan naga adalah penguasa Laut Cina Timur, klan naga tidak pernah benar-benar menguasai Laut Cina Timur. Sejauh yang aku tahu, ada banyak ras dan kekuatan yang tinggal di Laut Cina Timur, dan sebagian besar dari mereka memusuhi klan naga. Lagi pula, klan naga sejati terlahir dengan darah bangsawan. Banyak pembudidaya dan kekuatan ingin membesarkan binatang naga sejati, jadi banyak orang telah menyerang klan naga di masa lalu. Dulu, para dewa ingin menyatukan dunia dan ingin para naga tunduk. Kemudian Kaisar Naga melancarkan serangan balik. Saat itu, hampir semua pasukan di Laut Cina Timur menyerah kepada para dewa dan mengepung para naga bersama-sama. Itulah sebabnya naga sejati hampir punah kemudian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Laut Cina Timur penuh dengan musuh naga. Anda harus berhati-hati saat pergi ke Laut Cina Timur kali ini. Sambil berbicara, Ziyang Tianzun mengeluarkan selembar batu giok ungu dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ye Kui, sambil berkata, ini adalah beberapa informasi tentang Laut Cina Timur yang aku kumpulkan berdasarkan catatan leluhur kita. Lihatlah baik-baik. Ye Kui menerimanya dengan sungguh-sungguh, mengamatinya dengan indera spiritualnya, dan wajahnya sedikit berubah. Bahaya yang tercatat dalam lembaran giok itu jauh melampaui imajinasinya. Kabut yang melahap jiwa, retakan ruang angkasa, prajurit manusia, binatang buas kuno. Terima kasih, Guru. Ye Kui mengucapkan terima kasih padanya dengan tulus. Ziyang Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan antara kau dan aku. Ngomong-ngomong, kau memiliki darah naga sejati, jadi kau harus berhati-hati. Selalu waspada terhadap orang lain. Meskipun darah naga sejati memiliki efek penekan alami pada binatang buas, begitu binatang buas yang kuat memperoleh darah naga sejati, ia dapat terbang ke langit, jadi kamu harus berusaha untuk tidak memperlihatkan darah naga sejati agar tidak menimbulkan masalah. Ye Kui mengangguk. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras dari kejauhan dan seluruh aula berguncang. Hah! Wajah Ziyang Tianzun tiba-tiba berubah. Ini adalah arah makam pedang. Ye Kui terkejut. Makam pedang merupakan salah satu area terlarang di Sekte Pedang Qingyun, tempat pedang para leluhur dari generasi masa lalu dikuburkan. Bagaimana bisa bergerak tanpa alasan? Ayo pergi dan lihat. Ziyang Tianzun berubah menjadi cahaya ungu dan bergegas keluar. Ye Kui dan alis panjang mengikuti dari belakang. Di atas makam pedang, ribuan pedang terdengar berdenting. Ketika Ye Kui dan dua orang lainnya tiba, mereka melihat bayangan pedang beterbangan di langit seperti naga, dan seluruh makam pedang tampak menjadi hidup. Pedang kuno yang terkubur di dalam tanah atau ditancapkan ke tebing terus-menerus mengeluarkan jejak tajam di udara. Ini, kata Ziyang Tianzun dengan ekspresi serius. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan aneh seperti itu. Alis panjang membelalakkan matanya dan berkata dengan heran. Ya ampun, pemandangan ini seperti menusuk sarang tawon. Ye Kui juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menyadari peta berlumuran darah di tangannya mulai memanas. Dia menunduk dan melihat noda darah lama di peta itu bersinar redup. Grandmaster, lihat. Sebelum Ye Kui menyelesaikan perkataannya, sebuah pedang patah yang seluruhnya berwarna hitam datang bersiul dari kedalaman makam pedang dan melayang 3 kaki di depan Ye Kui. Meskipun pedang itu patah, ia masih memancarkan ketajaman yang menakutkan. Ini adalah pedang suci yang tak tertandingi. Pupil mata Ziyang Tianzun tiba-tiba mengecil. Ini adalah pedang yang dipakai pamanku saat dia masih hidup. Dentang. Pedang yang patah itu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang jelas, dan ujung pedang itu menunjuk langsung ke peta di tangan Ye Kui. Noda darah di peta bersinar terang, beresonansi dengan pedang yang patah. Saya mengerti. Ziyang Tianzun tiba-tiba menyadari. Peta ini berlumuran darah pamanku, dan pedangnya merasakan nafas tuannya. Ye Kui menatap pedang yang patah itu dan bertanya, Grandmaster, apakah Anda telah membalaskan dendam paman Anda? Tidak, Ziyang Tianzun berkata, guruku meninggal karena depresi karena masalah ini. Mendengar ini, Ye Kui mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada pedang yang patah itu dan berkata, aku, Junior Ye Kui, pasti akan membalaskan dendam pendahuluku. Begitu dia selesai berbicara, dia menggenggam gagang pedang. Dalam sekejap,
Makam pedang kembali tenang. Bersambung.